selanjutnya saya rasa tadi sudah sangat gamblang sekali dijelaskan oleh Pak Anam ya, saya tidak akan menambahi, langsung saja ini kemudian kita beralih pada narasumber yang kedua dengan topik yang agak berbeda. Kalau yang Pak Anam ini bagaimana kemudian pendekatan fikih ya, madhab fikih itu dalam tafsir Al-Quran. Sedangkan untuk narasumber yang kedua ini nanti akan memfokuskan pada bagaimana pandangan Mu'tazilah ya dalam metodologi tafsir, yang kemudian beliau akan panitia bisa mengkondisikan ya. Oke. Di mana yang narasumber kedua kita nanti akan memfokuskan pada salah satu kitab tafsir yang barangkali mufasirnya berasal dari kalangan Mu'tazilah, yang mana di kalangan kita mungkin ini jarang dibahas ya, karena mayoritas dari kita adalah dari kalangan Sunni, barangkali yang dirujuk ataupun dikaji adalah mufasir-mufasir dari kalangan Sunni gitu. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak Didi Andriawan ini nanti bisa menambah wawasan kita mengenai kajian tafsir dalam lintas mazhab ya, khususnya dalam Mu'tazilah. Untuk saya ingin membagikan gitu ya, biografi dari teman saya ini. Ini teman lama nggak ketemu, sudah dari lulus S1 2012 saya. Ada sekitar 10 tahun yang lalu. Saya rasa ini menarik untuk disampaikan gitu ya, mengenai biografi beliau. Nama lengkapnya adalah Dr. Didi Andriawan, MTHI. Beliau kelahiran Nganjuk 15 Februari 90. Nah, ini seangkatan dengan saya usianya deh. Kemudian jenis kemudian alamat saat ini beliau berdomisili di Desa Wanengpaten, Kecamatan Gamping Rejo, Kediri, di Jawa Timur. Untuk riwayat pendidikan ya, beliau ini santri ya, nyantri di Al-Hikmah Pro Asri 6 tahun, kemudian melanjutkan S1 di jurusan tafsir hadis di UIN Sunan Kalijaga tahun 2009 sampai 2013. Ini jadi seangkatan, sekelas bahkan ya, sekelas dengan saya. Jadi bisa dikatakan reuni ya. Kemudian untuk S2-nya beliau melanjutkan di UIN Sunan Ampel, jurusan prodinya di ilmu Al-Quran dan Tafsir, masih linear dengan S1 tahun 2013, lalu tahun 2016 ya langsung nih beliau langsung melanjutkan ke Institut Ilmu Sosial Prodi Tafsir di Necmettin Erbakan Universitesi Konya, Turki. Mungkin pelafalan saya ini ya belum tentu benar ini. Mungkin nanti beliau yang akan melafalkan. Ini kampus asal beliau di Turki ya. Untuk beliau sendiri termasuk akademisi yang aktif ya, aktif produktif menulis. Ini disertasi beliau. Apakah artikel yang dipublish di TOF ini merupakan hasil hasil disertasi beliau gitu ya. Dan ada beberapa tema yang sudah beliau tulis selain dari karya disertasi, kemudian tesis, skripsi beliau di Living Quran ya. Ada karya mengenai tafsir Nusantara Bisri Mustafa, kemudian untuk artikel untuk tema yang akan kita bahas hari ini itu disarikan dari kalau tidak salah ya, dari artikel KOF nomor 2, judulnya The Methodology of Mu'tazilah Exegesis, Study of Hakim Al-Jushamis di tafsir. Kemudian juga di karya beliau ya, mengkaji tafsir Nusantara lalu ada beberapa buku yang sudah terbit juga ya. Di sini ada Dikejar Rezeki Karena Sholat Malam, Ensiklopedi Seniman Indonesia dan Dunia, sampai ada
ada sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buku yang sudah terbit selain dari artikel yang ditulis. Saya rasa mikrofonnya boleh lah. oh, maaf dari tadi ini apa namanya suara saya masih mute ya. Saya perlu memperkenalkan lagi nggak? Tadi belum terdengar. Sudah yang tadi sudah. Yang tadi sudah. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada kepada Bapak atau Mas Didi ya. Mas Didi Andriawan untuk menyampaikan topik apa tadi ya? Ya. Halo? Oke, bisa dites dulu mungkin suaranya Mas Didi. Agak terputus-putus nih di sini. Bisa diam kan? Ya, bisa terdengar. Sudah terdengar ya? Ya, saya dengar yang di anak. Iya, masuk ke dalam ya. Mungkin Walila di saya coba mau ngetes sama yang lain. Halo, tes 1, 2, assalamualaikum. Kedengeran ya suaranya? Waalaikumsalam, kedengeran. Sudah, ya, sudah. Ya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Pertama-tama yang saya hormati dan saya sangat banggakan di sini ada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Mustaqim, di mana beliau adalah salah satu dosen saya, salah satu kiai saya yang sangat saya banggakan karena beliau adalah termasuk akademisi kiai yang sangat produktif. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin menyapa dulu ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mas Didi, sehat ya, senang sekali bisa belajar bersama sampean-sampean semua ini ya. Saya menyimak dengan seksama ya. Alhamdulillah ya, Prof. Sehat-sehat Prof. Mohon izin. Nggih, monggo. Kemudian yang saya hormati beliau Bapak Dr. Masrul Anam, salam kenal Pak. Nggih Mbak Didi. Ya. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan teman saya Ibu Kholilah Mukaromah, kita itu satu alma mater, satu kelas ya dulu ya Bu ya. Satu kelas, satu angkatan, susah senang kita bersama. Alhamdulillah sampai sekarang kita jadi ceritanya ini reuni ya. Kemudian di sini juga saya salam hormat kepada seluruh panitia Jurnal Kof, ada Bapak Ibnu Hajar, kemudian kepada teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan. Kemudian di sini juga ada Pak Makmun, beliau adalah senior saya dulu di pesantren. Kemudian di sini ada beberapa teman yang saya kenal, mungkin ada Mas Hikamuddin ini juga satu alma mater dulu, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Mohon maaf nanti kalau ada suara yang terputus bisa diingatkan ya. Kemudian kalau ada waktu yang mungkin terlalu panjang bisa dipotong. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mungkin lebih ke curhat dari hasil yang saya dapatkan selama menelaah penelitian disertasi saya ini ya. Jadi
kebetulan kemarin dihubungi oleh Bu Lila untuk ikut nimbrung dalam webinar ya, insya Allah alhamdulillah kita bisa sharing, bisa bersilaturahim, kemudian bertukar pikiran. Nah, jadi sebelumnya saya mungkin agak nyantai ya untuk kesempatan kali ini. Jadi karena tadi juga saya dengar ada es krim, jadinya agak gimana gitu. Ya itulah kehidupan kita ya. Itu kalau anak saya itu di luar, saya kunci di dalam, jadi nggak bisa masuk. Ya, jadi kita agak nyantai. Alhamdulillah acara kita ini adalah reuni dan kemudian kita sharing kecil. Jadi begini saudara-saudara semuanya ya. Sebelumnya begini, mungkin saya ingin memulai dari tipikal paradigma keilmuan di tafsir di beberapa universitas yang pernah saya enyam ya. Jadi dulu saya pernah S1 di Uinsuka, kemudian S2 itu di Sunan Ampel, kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk studi S3 di Necmettin Erbakan Universitesi terletak di Konya, Turki. Jadi begini, di UIN itu kalau di Jogja, Uinsuka itu paradigmanya atau arah berpikirnya atau arah studinya itu lebih kepada sesuatu yang modern, sesuatu yang berhubungan dengan modernitas, sesuatu yang itu adalah masalah kita yang kita hadapi pada masa sekarang. Jadi misalkan ada juga pendekatan tentang hermeneutik dan lain sebagainya. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh dosen saya yang berada di Uinsuka karena telah membuka pemikiran saya tentang problem-problem faktual yang perlu kita selesaikan yang berhubungan dengan tafsir. Kemudian saya berangkat ke UIN Sunan Ampel. Di sini agak berbeda, bahkan sangat berbeda dengan Uinsuka. Perbedaannya itu di jurusan tafsir, saya itu lebih ditekankan untuk memahami sebuah metodologi dan bagaimana pempraktekannya. Mohon maaf saya jujur agak-agak lupa bahasa Indonesia itu. Agak bingung, bukan lupa, tapi bingung, agak harus berpikir gitu ya. Jadi penerapannya itu bagaimana? Misalkan ada beberapa metodologi yang kita itu sudah diajarkan di Uinsuka, di pesantren juga sudah pernah belajar, tetapi ada kesalahpahaman di situ atau kurang adanya penekanan dari metodologi itu. Misalkan tentang tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu saya di bawah bimbingannya Profesor Aswati sama Profesor Masdar Hilmi ya. Jadi saya baru tahu bagaimana tafsir maudhu'i itu harus konsisten dengan satu pemikiran yang mana waktu itu menggunakan metodologinya Al-Farmawi. Nah, begitu. Jadi metodologinya paradigma itu bukan ke sesuatu yang faktual, bukan sesuatu yang klasik juga, akan tetapi lebih kepada penekanan pemahaman bagaimana kita harus menerapkan sebuah metodologi. Kemudian saya berkesempatan di Necmettin Erbakan Universitesi. Di sini itu saya belajar tentang sesuatu yang berbeda, belajar tentang sesuatu yang itu sebenarnya sudah menjadi angan-angan saya, sebuah kekosongan, sebuah kekurangan yang pernah saya angan-angan waktu di S1 dulu. Jadi di sana saya belajar tentang telaah dan verifikasi literatur secara kronologis dan komprehensif. Jadi saya dibukakan tentang dunia tafsir yang kronologis, dimulai dengan tafsir klasik, kemudian tafsir abad pertengahan, kemudian tafsir kontemporer, hubungan antara satu mufasir dengan mufasir yang lain, atau hubungan ketegangan seorang mufasir dengan mufasir yang lain itu lebih kelihatan. Jadi penelitiannya itu lebih kepada, kalau kita menyebutnya itu genealogi, seperti itu ya. Nanti mungkin akan lebih saya pertajam. Nah, oleh karenanya apa sih pentingnya, apa sih masalah yang kita hadapi sekarang ini? Salah satu masalah penting dalam dunia tafsir yang dimana di penelitian di Indonesia itu kurang diperhatikan, itu adalah tentang telaah verifikasi, telaah literatur dan verifikasi. Misalkan begini contohnya ya, saya
yang pernah saya haturkan kepada Profesor Mustaqim ketika saya sowan kepada beliau waktu hari raya kemarin. Di situ kan di Indonesia tafsir Al-Jilani itu diakui atau paling tidak disandarkan dengan pengakuan bahwasanya itu adalah tafsir karyanya Al-Jilani. Akan tetapi ternyata setelah di cross check, dan ini penelitian di Turki itu sudah banyak tentang hal itu, dan beberapa dosen yang paling tidak yang saya temui itu mereka mengakui bahwasanya itu bukan karyanya Al-Jilani, tetapi itu adalah karyanya Ni'matullah Baba An-Nahjiwani. Nah, kebetulan makamnya itu berada satu kota dengan saya di Konya. Jadi Ni'matullah Baba An-Nahjiwani itu dibuktikan naskahnya pada tahun 1415, dan naskahnya ini ada di Museum Topkapı Sarayı yang ada di Istanbul, Turki. Tetapi ini kan di Indonesia kan kita tidak terlalu memperhatikan itu, dan kita menganggap banyak penelitian yang menyebutkan pembedahan tafsir Al-Jilani dengan tema yang berbeda-beda. Misalkan tema tentang bahasa dalam tafsir Al-Jilani, konsep tasawuf dalam tafsir Al-Jilani, konsep pendidikan dalam tafsir Al-Jilani. Kalau ternyata itu bukan tafsirnya Al-Jilani, otomatis penelitian itu runtuh, tidak bisa diakui sebagaimana pemikiran Al-Jilani. Nah, itu saya sudah buktikan kepada Profesor Mustaqim, dan saya telah lagi, Prof, ternyata naskah paling awal itu 1415-an, sekitar abad ke-15. Kemudian untuk cetakan pertama, cetakan pabrik maksud saya, yang bukan tulisan tangan, bukan makhtutat, itu tahun 1901. Itu cetakan paling awal, dan disebutkan ada namanya Ni'matullah Baba An-Nahjiwani. Kenapa kok Nahjiwani? Karena Nahjiwan itu adalah daerah yang sekarang itu ada di Azerbaijan, dan bisa dibilang itu termasuk, beliau adalah orang Turki, kebangsaan Turki, bukan kebangsaan Arab, dan berada pada wilayahnya Utsmani waktu itu. Nah, ini kan perlu sesuatu hal yang kita jangan lengah di situ. Kita juga harus memperhatikan bagaimana tafsir-tafsir klasik itu ternyata masih banyak yang perlu kita benahi. Jangan sampai kita hanya berjalan ke depan, tetapi di belakang ternyata masih banyak masalah. Salah satunya begini, tafsir At-Tahdhib Tafsir ya ini. Tafsir yang ada di tangan saya ini itu jumlahnya ada 10 jilid, dikarang oleh Az-Zamakhsyari. Saya lanjutkan slide saya. Nah, Hakim Al-Jushami, mohon maaf, ini dikarang oleh Hakim Al-Jushami. Tafsirnya ini adalah tafsir Al-Mu'tazili. Jumlah jilidnya itu ada 10 jilid. Jadi satu jilidnya itu begini, besar sekali. Setotalnya itu ada 10 jilid. Dan tafsir ini baru dicetak pada tahun 2018. Ada banyak yang mengganjal pada Hakim Al-Jushami dan tafsirnya ini. Makanya saya ingin curhat ya istilahnya pada kesempatan kali ini. Hakim Al-Jushami ini termasuk orang penting, orang yang terkenal, termasuk pembesar Mu'tazilah pada abad ke-5, pada abad ke-5 Masehi. Dan dia ini termasuk pembesar-pembesar. Kalau dia termasuk dalam tokoh Tabaqatul Mu'tazilah, dia harusnya pada urutan ke-11 atau 12. Dan dia ini termasuk tokoh yang pada masa terakhir Mu'tazilah sebelum keruntuhan atau paling tidak kehilangan atau hilangnya Mu'tazilah pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi. Kenapa kok banyak keganjalan? Gini, Hakim Al-Jushami itu termasuk ulama Mu'tazilah yang produktif, karyanya ada 42 buah. Dan termasuk karya yang paling terkenal, ini mushafnya, makhtutatnya atau tulisan tangan dari Hakim Al-Jushami. Ini berada di mana-mana. Salah satunya yang terbanyak ada di Son'a, Yaman, kemudian ada di Teheran, ada di Istanbul pasti, karena Istanbul itu adalah pusat naskah. Kemudian ada di Mesir, ada di Ambrosiana, kemudian ada juga di Irlandia. Ada juga di India. Kalau di Irlandia jelas karena itu dibawa oleh penjajah kemudian diangkut ke sana. Dan naskahnya ini juga ada di Indonesia. Ini menurut penuturan Abdurrahman As-Salimi yang sebagai pentahkiknya. Karyanya itu ada 42 buah. Saya ulangi lagi.
dan dia termasuk orang yang terkenal sebagai pembesar Mu'tazilah. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok jarang kita mengenalnya? Itu yang pertanyaan yang paling maksud saya gini, misalkan, kenapa kok saya baru mengenal ini di Turki? Kenapa kok dulu tidak terkenal? Dan bahkan di sini sudah saya konfirmasi, saya sendiri sudah dalam tesis saya, insya Allah kalau ada kesempatan saya terjemahkan dan saya terbitkan. Hakim Al-Jusami ini termasuk guru utama dari Az-Zamakhsyari. Jadi Az-Zamakhsyari punya tafsir Al-Kashaf, tafsir Mu'tazilah, yang oleh beberapa orang memang diragukan ke-Mu'tazilahannya sebenarnya. Nanti saya jelaskan sedikit. Dia termasuk tafsir yang diambil atau paling tidak terpengaruh oleh Hakim Al-Jusami. Disebutkan di dalam banyak kitab tarikh, misalkan Tarikh Ibnu Funduk, kemudian Syirahsi dan lain sebagainya. Di dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahwasanya Hakim Al-Jusami adalah guru dari Zamakhsyari. Tafsirnya Al-Kashaf itu banyak terpengaruh dari tafsirnya At-Tahdhib. Tetapi kenapa kok kita tidak mengenal nama Hakim Al-Jusami di penelitian-penelitian tentang Zamakhsyari? Sampai sekarang saya bahkan dari penelitian yang ada di Indonesia, di luar negeri, di Turki, itu tidak, paling tidak, kenapa kok nama Hakim Al-Jusami itu tidak disebutkan sebagai gurunya Az-Zamakhsyari. Nah, itu nanti kita akan lebih lebih mendalami sedikit lagi. Mohon maaf nanti kalau kelihatannya kepanjangan langsung dipotong ya Bu Farida. Kemudian begini, saya ingin menunjukkan dalam slide ini tentang bagaimana sih hubungan teologi, bagaimana sih hubungan madhab atau pemikiran madhab, dan bagaimana hubungan politik di dalam tafsir. Jadi begini, kejanggalan-kejanggalan tersebut itu membuat saya itu merasa menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam tafsir ini. Jadi paling tidak disertasi ini ya yang saya sudah buat ini. Disertasi ini kemudian memunculkan banyak paling tidak sebuah sintesis baru. Kemudian salah satu sintesisnya itu saya buat materi, saya buat makalah yang kemudian saya terbitkan di Jurnal Qof. Jadi mungkin ya di Indonesia ini satu-satunya penelitian tafsir tentang Hakim Al-Jusami yang pertama itu ada di Jurnal Qof. Sebelumnya itu saya rasa nggak ada. Jadi Jurnal Qof ini pertama kali yang menerima makalah saya tentang tafsir ini. Tapi itu bukan penelitian utama dalam tafsir saya. Itu adalah jadi ketika kita melakukan penelitian nanti akan ada banyak sintesis-sintesis yang turun. Salah satunya adalah tentang metodologi itu. Tapi insya Allah kalau ada makalah lagi ya saya lanjutkan ya. Kalau diterima, insya Allah. Begini, kemudian saya lanjutkan. Nah ini dirihlah ilmiah. Jadi Jusami itu hidup pada keadaan yang sangat carut marut. Saya sebutkan ada Bani Buaihi yang Mu'tazilah Syiah. Kemudian ada Baghdad itu Bani Abbasiyah yang Sunni dan dia madhabnya itu bisa Hanafi Syafi'i. Di dua ini itu terdapat pertarungan yang luar biasa antara Sunni Syiah. Buktinya Buaihi di zaman ini ya di Sebzebar dan Naisabur di Torobaristan pada tahun 423. Kemudian Jusami itu pada tahun 453. Di situ terjadi fitnah Kunduri. Fitnah Kunduri itu fitnah yang luar biasa, di mana Wazir Kunduri itu meminta klaim dari penguasa, dari raja waktu itu Turul Bek, meminta klaim supaya ahlu sunnah itu dilaknat di mimbar-mimbar, dilaknat di pertemuan-pertemuan, di majelis-majelis. Jadi sholat Jumat itu isinya bukan kalau kita kan ya masyarul mu'minin ittaqullah dan sebagainya. Di sana disebutkan laknat terhadap penganut Asy'ariyah dan penganut Hanabilah, itu paling banyak. Mereka disebut sebagai jamiah dan harus mereka boleh dihina di mimbar-mimbar. Oleh karenanya terjadi fitnah. Fitnah itu yang paling besar waktu itu di Khorasan ada fitnah Kunduri. Banyak orang-orang ulama yang pergi dari daerah Khorasan, daerah Baihaq, daerah Sebzevar, Tobaristan, Tus itu menuju ke daerah barat. Salah satunya itu ada Juwaini. Juwaini itu
orang asli Baihaq, orang asli Khurasan. Tetapi kenapa kok dikenal sebagai Imamul Haramain, imamnya dua tanah haram? Karena dia itu pindah dari Khurasan menuju ke Haramain, ke Hijaz. Kenapa kok pindah? Karena ada fitnah ini. Selain itu, kitab ada juga Kusyairi. Kusyairi itu satu angkatan dengan Jusami dan juga Juwaini. Kusyairi itu dimasukkan ke penjara. Kemudian ada juga Al-Iraqi. Al-Iraqi itu juga pindah dari Khurasan menuju ke barat. Kenapa banyak ulama yang pindah? Karena ada fitnah ini. Termasuk Hakim Jusami. Hakim Jusami itu dari Khurasan, dia kemudian pindah ke Son'a. Oleh karenanya dia terkenal di Son'a dan mushaf banyak dari naskahnya ini ada di Son'a. Kemudian dia ada pindah di Mekah, dan di Mekah ini dia terbunuh. Ada dua alasan kenapa dia terbunuh. Satu, karena dia mengarang kitab namanya Risalatul Iblis. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan skripsi disertasi bagi teman-teman yang kebingungan untuk menemukan judul. Jadi Risalatul Iblis itu begini teman-teman. Hakim Jusami itu mengarang kitab, tetapi dia menggunakan bahasa orang kedua dan ketiga. Tujuan kitab ini adalah untuk menghina dengan ilmiah orang-orang yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah. Jadi di dalam kitab itu dia mengatakan contohnya seperti ini ya. Lisan kedua itu adalah setan. Jadi seakan-akan setan itu mengatakan kepada kaum Asy'ariyah, kaum yang tidak selaras dengan Mu'tazilah. Bilangnya begini. Yang ini yang saya kutip ya. Aku jika mengatakan kepada manusia supaya mereka menyembah berhala, maka mereka akan tahu dan tidak akan ikut kepadaku. Ini setan. Misalkan saya setan. Di dalam kitab itu disebutkan, aku berpikir jika aku untuk menyembah berhala, mereka tidak akan patuh karena jelas itu syirik. Lalu aku pun berpikir dan kemudian aku menemukan sesuatu, bagaimana caranya mereka supaya syirik, yaitu saya menyuruh mereka untuk berpikir bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang qadim, sehingga ada qadim yang dua, sehingga Allah itu disyirikan dengan sifat itu. Dan kemudian ada cerita begini, ada orang Nasrani datang bertemu dengan orang Asy'ariyah. Orang Nasrani bilang, engkau mengatakan aku itu musyrik karena aku menyekutukan Tuhanku dengan 3 hal. Tetapi sebenarnya kamu itu lebih musyrik karena kamu mengakui Allah lebih dari 3. Ada Allah yang qadim, ada Allah dan lain sebagainya. Dan ini karena dia mengarang ini, dia dibunuh. Bayangkan ini, saudara-saudara. Di masa lampau, ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang sekiranya berseberangan pemikiran, itu tidak hanya wacana, tetapi dibunuh. Inilah yang menyebabkan pengaruh madhab dan pengaruh politik itu berada di dalam kitab-kitab mereka. Namun pendapat yang kedua, dia itu dibunuh bukan karena mengarang kitab, tetapi karena mengarang Risalatul Iblis. Kemudian selanjutnya, di sini saya ingin menunjukkan hubungan Jusami Zamakhsyari. Disebutkan dalam beberapa kitab tarikh, Jusami dan Zamakhsyari itu merupakan guru dan murid. Tetapi begini yang ingin saya sampaikan. Saya sudah meneliti tentang Al-Kasyaf dan tafsir Jusami ini. Seakan-akan ya tidak ditemukan hubungan antara Kasyaf dan At-Tahdhib tafsir. Bahkan Zamakhsyari ini tidak menyebutkan nama gurunya Jusami di dalam tafsirnya. Atau paling tidak harusnya dia menyebutkan riwayat tafsir. Karena apa? Riwayat tafsir itu menurut teori yang sudah ada. Misalkan saya mengambil teorinya Walid Saleh ya. Walid Saleh itu membuat teori tentang genealogi Al-Qur'an. Intinya begini, satu tafsir dengan tafsir lain berhubungannya bagaimana caranya adalah dengan mengambil riwayat dari tafsir sebelumnya. Misalkan Nasafi itu mengambil tafsir dari At-Tabari.
Hal ini digunakan untuk menjustifikasi atau mengklaim karena tidak ada karya tafsir yang tidak menyebutkan karya sebelumnya, paling tidak dari gurunya. Saya sudah melakukan penelitian ini dan saya terbitkan di jurnal hermeneutik dengan judul Genealogi Al-Quran dalam tafsir Al-Ibris. Kalau teman-teman ingin membaca di situ, jadi harusnya seorang murid itu paling tidak meriwayatkan tafsir dari gurunya. Tetapi kenapa Jusami tidak dikutip sama sekali? Saya sempat bingung tentang hal ini, kemudian saya bimbingan dengan profesor saya, namanya Profesor Ali. Beliau memberikan, kalau apa istilahnya, sebuah kata kunci, dan ternyata mungkin ini menjadi sintesis saya. Kenapa Zamakhsyari tidak menyebutkan Jusami? Lah gurunya saja dibunuh, gurunya saja itu banyak musuhnya, gurunya saja itu dikejar-kejar orang karena pemikirannya, karena kitabnya, karena situasi politik pada zaman itu. Bagaimana Zamakhsyari berani untuk mengutip riwayat dari Jusami meskipun Jusami itu merupakan guru utama dari Al-Kasyaf. Nah, ini kita bisa melihat ini loh akibat dari pergolakan teologi dan politik saat itu. Bahkan Zamakhsyari pun bagi beberapa orang, misalkan di Muqaddimah Ibnu Khaldun, Zamakhsyari itu bukan Mu'tazilah. Kenapa? Karena di awal kitab, awalnya itu alhamdulillah pada waktu mensyarahi alhamdulillahilladzi anzalal furqan, dia alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'an, diganti dengan alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Jadi awalnya khalaqa karena Al-Qur'an itu makhluk, diganti dengan Anzal Al-Quran. Nah, kenapa Zamakhsyari mengganti itu? Bisa jadi karena dia berpindah dari Mu'tazilah menjadi Asy'ariyah, Ahlussunnah, atau bisa jadi karena tekanan politik. Bagaimana dia seorang Mu'tazili tetapi dalam karyanya pun dia terpaksa untuk mengganti atau sesuai dengan keadaan waktu itu, begitu. Jadi inilah kondisi politik dan keagamaan yang mempengaruhi tafsir-tafsir pada saat itu. Bahkan Zamakhsyari pun di dalam kitabnya tidak menunjukkan nama Jusami. Bahkan tafsir-tafsir yang ada di Jusami itu dikutip namun bukan dengan copy paste yang biasanya kita temukan di tafsir, tetapi dengan paraphrase. Dia mengganti bahasanya. Namun ini pun sejauh saat ini saya hanya sintesis. Sintesis itu artinya ketika satu itu harus A, harusnya masuk akal, tetapi kenapa kok tidak masuk akal? Jusami itu gurunya Zamakhsyari, tetapi kenapa tidak menyebutkan karya tafsir di dalamnya? Mungkin kalau saya hubungkan adalah karena kondisi waktu itu tidak memungkinkan Zamakhsyari untuk berhubungan dengan Jusami. Masih ada waktu, Bu Khalilah? Masih, Pak, silahkan. Tidak ada batasan waktu. Ya ada toh, harusnya ada. Saya ingin mendengar dari profesor saya nanti dari Profesor Mustaqim. Nah, di sini teman-teman ya, saudara-saudara, silsilah keilmuan Hakim Al-Jusami. Jadi Hakim Al-Jusami itu banyak meriwayatkan, silakan dibaca sendiri. Ini PDF-nya ada. Kalau beli juga sudah ada, tapi belinya itu saya ini belinya itu di Beirut ya. Silsilah keilmuan Hakim Al-Jusami itu Qadhi Abdul Jabbar. Dari sisi kiri ya, Abu Thalib, Abdul Hasan, semuanya ini termasuk ulama Mu'tazilah yang waktu itu banyak diperhitungkan keilmuannya. Jadi dari silsilah ini kita bisa melihat Qadhi Abdul Jabbar itu banyak memberikan pengaruh kepada Hakim Al-Jusami dan ternyata benar karena apa? Di sini itu banyak riwayat-riwayat tafsir dari Qadhi Abdul Jabbar di mana kita tidak bisa menemukannya pada riwayat-riwayat tafsir yang lain. Nah, ini yang menarik lagi di sini, saudara-saudara semuanya. Di situ ada yang merah di kiri ya, di Tobarsi. Tobarsi itu adalah ulama Syiah Mu'tazilah, di mana dia itu memiliki tafsir namanya Majma'ul Bayan. Silakan teman-teman buka juga, kita telaah bareng-bareng. Kitab Tobarsi, Majma'ul Bayan ini, dia lebih mirip dengan Hakim Al-Jusami. Dia dilihat dari kurun waktunya, dia itu kemungkinan bertemu, tetapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan data bahwasanya Hakim Al-Jusami itu benar-benar bertemu dengan Tobarsi.
kitabnya Tobarsi itu lebih mirip dengan Hakim Al-Jusami. Hakim Al-Jusami itu kitabnya bagaimana? Jadi di situ ada semacam tingkat-tingkatan pengelompokan penafsiran. Misalkan ada qiraah, ada al-makna, ada i'rab, ada asbabun nuzul. Di Tobarsi itu lebih mirip. Jadi lebih memberikan kepengaruhan kepada Tobarsi, antara Hakim Al-Jusami dan Tobarsi. Namun kemiripan itu memang belum menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah guru dan murid. Ini yang ingin saya tunjukkan. Maksud saya begini, Tobarsi saja yang belum tentu guru dan murid dengan Hakim Al-Jusami itu tafsirnya mirip. Tetapi kenapa Zamakhsyari kok tidak mirip? Paling tidak kenapa kok tidak ada riwayat tafsir yang diriwayatkan melalui Hakim Al-Jusami yang berasal dari Qadhi Abdul Jabbar, Al-Jahid, atau An-Nadham dan lain sebagainya dari ulama-ulama Mu'tazilah. Zamakhsyari kelihatannya tidak menunjukkan nama-nama, tetapi dia lebih menunjukkan satu tafsir yang sesuai dengan pemikirannya. Jadi disinilah membingungkannya Zamakhsyari. Di satu sisi dia disebut sebagai Mu'tazilah, tetapi di sisi lain ada beberapa karya isi tafsirnya dia tidak mempresentasikan Mu'tazilah, atau mungkin dia memang sudah dalam taraf intikal madhab Mu'tazilah menuju aliran yang lebih utama waktu itu. Ini tentang at-tadhib tafsir tadi sudah saya sebutkan ya globalnya. Nah, ini tentang keterpengaruhan ideologi Mu'tazilah di dalam tafsir. Jadi begini, Mu'tazilah itu secara kurun waktu dia itu ada pasang surutnya, sebagaimana kekuasaan atau politik. Jadi di masa awal Mu'tazilah itu lebih banyak kepada politik, misalkan tentang mihnah ya, kita dengar mihnah itu yang salah satu ulama yang menjadi korbannya adalah Ahmad ibnu Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal itu sampai kemudian dihukum karena dia tidak menyetujui Al-Quran adalah makhluk. Itu pada masa-masa pertama. Ahmad ibnu Hambal itu 275 kalau 248 pada abad ketiga. Jadi dia ulama fikih dari imam fikih fuqaha yang agak terakhir. Namun di masa-masa akhir Mu'tazilah itu lebih banyak kepada keilmuan, bukan masuk ke ranah politik. Kenapa? Karena Mu'tazilah sokongannya sudah tidak ada. Bani Buahi runtuh, kemudian masuk Turki. Turki itu mayoritas adalah ahlu sunnah. Jadi Mu'tazilah sendiri terpengaruh tafsirnya yang awalnya adalah dia lebih kepada keilmuan. Kemudian salah satu pengaruh dari madhab Mu'tazilah begini ya. Jadi begini, sebelumnya ketika saya belajar tentang Mu'tazilah melalui sumber-sumber Ahlussunnah, seakan-akan Mu'tazilah itu kafir. Dia keluar dari pakem yang benar. Dia termasuk seseorang yang tahrif, begitu ya. Tetapi kalau kita melihat sendiri tafsirnya, ternyata tidak semengerikan itu gitu loh. Karena mereka punya jalur pemikiran tersendiri. Mereka lebih banyak menggunakan sisi bahasa untuk menjelaskan sebuah ayat yang mungkin kemudian dia itu mentahrifnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi kebahasaan itu belum tentu tahrif, teman-teman saudara-saudara. Misalkan gini ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau kita melihat terjemahannya, melihat tafsirnya yang Ahlussunnah, ayat ini menunjukkan Allah itu menutup hati orang-orang kafir, menutup telinga orang-orang kafir, menutup kafir, sehingga mereka tidak bisa menerima iman. Tapi oleh Mu'tazilah itu tidak diakui. Karena apa? Kalau Allah itu menutup hati orang kafir tidak bisa beriman, maka Allah akan menjadi dolim ketika menyiksa mereka. Jadi Allah tidak punya wewenang untuk menutup, untuk menjadikan seseorang masuk ke dalam kekafiran. Karena menurut logika Mu'tazilah, kalau Allah menjadikan orang kafir dan dia memasukkan ke neraka, maka hal itu tidak masuk akal. Namun Mu'tazilah bukan menunjukkan logika itu dalam tafsirnya. Mereka menggunakan pendekatan bahasa. Misalkan ya,
khotama itu mereka maknai dengan nuktatun saw. Yaj'aluhallahu fi qalbil kafirin alamatan lil malaika annahu la yuflah. Jadi khotam itu bukan tutup, tetapi mereka menafsirkannya itu sebagai tanda hitam. Tanda hitam, jadi Allah menandai bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Nah, tanda hitam ini hanya sebagai tanda. Allah tidak menutup hati mereka, tetapi itu hanya sebagai tanda. Nah, ini kan pendekatan bahasa. Jadi, apakah ada tahrif di situ? Loh, kalau khotama itu bisa berarti nuktah, berarti tidak ada tahrif. Karena khotama memiliki banyak arti dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah penutup, salah satunya adalah nuktah. Salah satunya lagi begini, saudara-saudara. Kata wasi'a kursiyuhus samawat. Kalau ahlu sunnah itu memaknai kursi itu sebagai apa? Singgasana, sebagai sesuatu yang diduduki. Tapi oleh Mu'tazilah itu bukan singgasana, karena makna karosa dalam bahasa Arab itu bisa berarti ulama. Jadi mereka memaknai kursi yuhu itu sebagai ilmu atau sebagai pengetahuan Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, apakah ini tahrif? Kalau dalam segi bahasa, bukan. Jadi mereka bukan tahrif, tetapi mereka menggunakan bahasa makna alternatif dari karosa itu apa. Nah, jadi pemahaman Mu'tazilah itu mempengaruhi tafsir, tetapi tidak kemudian serta-merta mentahrif. Mereka menggunakan pendekatan bahasa untuk mencari makna alternatif, atau bisa jadi mereka itu merupakan makna utama yang dijadikan pakem oleh Mu'tazilah. Kemudian yang terakhir ingin saya sebutkan di sini tentang dibunuhnya Nabi tentang kebohongan Nabi Ibrahim. Jadi di dalam tafsir-tafsir Ahlu Sunnah disebutkan secara singkatnya, qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Jadi konteksnya adalah Nabi Ibrahim memecah patung-patung yang ada pada masyarakat waktu itu, menyisakan patung yang besar. Kemudian masyarakat bertanya kepadanya, siapa yang melakukan pemecahan ini? Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hada. Hal ini oleh Ahlu Sunnah ditafsirkan dengan riwayat dari Rasulullah. Riwayatnya apa? Nabi Ibrahim berbohong sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah ini sakin, aku sakit, padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum, Ibrahim berkata yang memecah adalah berhala yang besar, padahal Ibrahim yang memecah. Kemudian ucapannya kepada Sarah bahwa Sarah itu adalah saudaranya, padahal Sarah bukan saudaranya. Ahlu Sunnah mengakui ada tafsir bahwasanya Nabi Ibrahim itu berbohong, tetapi Mu'tazilah dalam hal ini Al-Jusami itu tidak mengakui atau menolak keras Nabi itu berbohong. Kenapa? Mereka logis. Kalau Nabi itu boleh berbohong, maka wahyu yang mereka sampaikan bisa jadi merupakan kebohongan. Ketika mereka boleh berbohong 1 kali, maka mereka bisa berbohong 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Oleh karenanya Nabi itu tanzih, bersih dari yang namanya kebohongan. Jadi Mu'tazilah dalam hal ini disebut ahlul adl wa tauhid, karena mereka itu ingin membersihkan paham-paham yang keliru dari para nabi. Nah, menggunakan metode atau menggunakan logika semacam itu, mereka menolak hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah, meskipun hadis itu bisa jadi sahih secara sanad, tetapi mereka itu menolaknya. Nah, di sini kan memunculkan sintesis lagi. Jadi bagaimana sih pandangan hadis Mu'tazilah mengenai hadis-hadis itu? Padahal hadis itu banyak diriwayatkan, salah satunya oleh Imam Ahmad. Nah, menurut salah satu tafsirnya dari Hakim Al-Jusami, Ibrahim itu tidak berbohong. Ibrahim mengatakan yang melakukan yang paling besar adalah ini. Jadi dia mengutip pendapatnya Kisai, bahwasanya jawaban Ibrahim adalah bal fa'alu. Iya, ada yang melakukan. Yang paling besar adalah yang ini. Jadi itu ada titik di situ, tetapi mereka memahami Ibrahim melakukannya. Padahal Ibrahim menjawabnya yang
yang melakukan. Yang paling besar, berhala yang paling besar adalah ini. Jadi seperti itu. Itu adalah beberapa hal tentang bagaimana pandangan pengaruh politik, pengaruh madhab di dunia tafsir abad pertengahan. Salah satunya dalam hal ini adalah kasus Hakim Al-Jusami. Saya nanti pengen mendengar bagaimana pendapat teman-teman, bagaimana komentar teman-teman tentang tafsir ini, tentang bagaimana sih sikap kita dan semisalnya. Terima kasih sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Khalila Mukarromah. Oke. Baik, terima kasih atas paparan yang luar biasa dari Mas Didik Andriawan ya. Seketika merefresh kembali pandangan kita yang selama ini mungkin agak melupakan kajian-kajian klasik atau hazanah tafsir klasik, dan barangkali ini yang mungkin saya temukan di kalangan ini ya, di Kediri misalkan ya, saya selaku dosen pengampu, mahasiswa memang lebih yang saya bimbing itu lebih atau cenderung mau mengkaji tafsir tematik, atau yang lebih disukai lagi adalah living Quran. Sedangkan hazanah tafsir klasik itu sepertinya kurang tersentuh. Nah, ini kan topik yang kita diskusikan hari ini menjadi insight baru bahwa kajian tafsir klasik itu tidak melulu ya kajian yang sudah usang, kajian yang sudah matang ya, atau tidak perlu dikaji lagi, tetapi perlu kita telaah kembali. Kemudian tafsir Mu'tazilah yang beraliran Mu'tazilah ya, mufasirnya itu kemudian tidak semengerikan yang kita duga selama ini, karena mohon maaf ini mungkin semuanya dari kalangan Sunni gitu ya, jadi yang dirujuk atau dikaji lebih memilih untuk yang aman-aman saja yang dari kalangan Sunni, bahwa tafsir Mu'tazilah itu juga menarik untuk dikaji, tidak semengerikan itu, kemudian tidak selalu melulu di dalamnya ada tahrif ya. Tadi buktinya adalah tafsirnya juga merujuk pada kajian analisa kebahasaan. Termasuk yang baru tadi barangkali ya untuk teman-teman mahasiswa yang hadir di sini ya, ada pandangan Walid Saleh, tafsir sebagai tradisi genealogi antara satu tafsir dengan tafsir yang lain itu pasti saling berkaitan. Tadi antara Mas Didi Andriawan menemukan keterkaitan genealogi antara mufasir kenamaan Az-Zamakhsyari. Kalau ini mungkin di kalangan mahasiswa sudah sangat familiar, tapi memang Hakim Al-Jusami ini memang sepertinya masih baru, karena saya juga sempat browsing di Google itu di Indonesia belum ada yang nulis tentang ini gitu ya, hanya tulisannya Mas Didi yang ada di KOF itu yang nulis tentang Hakim Al-Jusami. Jadi bisa dikatakan ini mufasir yang kemudian tenggelam, dan Mas Didi berusaha untuk membawa ini ke permukaan agar bisa dikaji, dibaca sebagai salah satu tafsir yang ada di era pertengahan ya kalau tidak salah.